Ya, pada hari ini kita belajar ya mengenai kitab Nahum ya. Apa kabar semua saudara? Kayaknya agak gelap ya. Udah nyala semua ya. Sebab saya lihat agak jauh ya. Nggak apa-apa ya. Kalau bisa nanti lain kali di minggu depan bisa maju ya. Jadi kita lebih fokus, lebih konsentrasi ya dengan firman Tuhan. Sebab kalau di belakang tuh kadang-kadang banyak distraksi saudara. Ya. Saya pengalaman jadi jemaat berpuluh-puluh tahun saudara. Ya. Kalau duduk di belakang tuh saya banyak mikirkan hal lain saudara. Main HP terus kemana habis ini, makan apa, aduh makan ini, makan itu. Banyak hal yang kita pikirkan dan bahkan kita cenderung ngobrol dan kita tidak konsentrasi. Maka setelah itu saya sama Bu Ida di gereja kami dulu, kami selalu duduk paling depan. Jadi gembalanya di sini, saya di samping sini. Ya kan tengah biasa kan untuk gembala dan wakil dan pembicara. Kita di samping, selalu depan. Kenapa kalau di depan selalu kita semangat dalam ibadah, semangat dalam menyanyi, semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin kita ada ibadah begitu, ya kan? Depan persis main HP, nggak mungkin kan? Kebangetan lah ya. Jadi kita harus benar-benar mulai merubah cara ibadah kita. Ya, kualitas hidup kita gimana, ibadah kita gimana. Sebab bagaimana kita beribadah, nanti bagaimana kita hidup. Ya, saudara. Jadi kita harus mulai memperbaiki semua saudara ya. Jadi pada hari ini kita belajar firman Tuhan ya mengenai kitab Nahum. Kitab Nahum ini adalah sambungan dari kitab Jonah, kitab Yunus, ya kan? Sebab pelayanan atau ministry Nahum ini ada di Niniwe. Dan kitab Nahum ini menggambarkan atau menceritakan penghancuran kota Niniwe, ibu kota Asyur, ya saudara. Jadi ini benar-benar kenapa waktu 130 tahun yang lalu Nabi Yunus berkhotbah di Niniwe semua bertobat. Bertobat semua. Begitu 40 hari lagi akan ditunggang balikkan semua kota Niniwe. Semua raja, rakyat, hewan pun semua berpuasa. Dan Tuhan batalkan pembinasaan. Diampuni, ya kan? Makanya Yunus kesel. Tuhan percuma diampuni, nanti juga berbuat dosa lagi kan? Tapi tetap diampuni karena Tuhan itu baik. Memberi kesempatan kepada orang Niniwe yang sangat jahat dan kejam. Ya. Tapi kenapa saudara? Tuhan memberikan karena mereka bertobat. Sejahat apapun kita, kalau kita mau bertobat, Tuhan ampuni. Sedosa apapun kita, sejahat apapun kita, kalau kita dengar firman Tuhan dan kita bertobat, Tuhan ampuni. Segala dosa kesalahan dibuang ke tubir laut yang dalam dan Tuhan tidak mengingat lagi. Tapi kenapa di kitab Nahum ini, Nabi Nahum ke Niniwe mengatakan bahwa Niniwe harus hancur. Tidak ada pengampunan lagi. Dia berdoa minta diampuni, tidak diampuni. Kota Niniwe tidak diampuni. 130 tahun kemudian. Kenapa demikian? Karena waktu Niniwe bertobat, dia tidak mewariskan iman kepada generasi lainnya. Dari Yunus, pelayanan di Niniwe, sampai Nahum di Niniwe itu 135 tahun. Artinya 5 generasi. Jadi mereka, angkatan Yunus, semua bertobat, tapi angkatan setelah Yunus, itu ada punya anak. Dia tidak mengenal Tuhan Yahweh. Maka Yunus datang untuk memberitakan bahwa Niniwe harus hancur. Maka saudara, kita harus mewarisi iman kepada anak. Saudara mewarisi kekayaan pada anak. Anak justru bisa jauh dari Tuhan. Bisa hancur karena kekayaan. Bisa sombong karena kekayaan. Bisa hidupnya nggak benar karena kekayaan. Tapi yang terbaik adalah warisi iman. Dan anak itu akan mewariskan iman lagi kepada anaknya. Maka sepanjang 4 keturunan atau keturunan itu semua mengenal Tuhan. Maka apa kata Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Musa? Ceritakanlah perbuatan besar Tuhan di Mesir dan padang gurun kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cucumu, kepada cucumu. Pada saat kamu tidur, berjalan, pergi kemanapun, di rumah, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Supaya dari turun-temurun itu mengenal Tuhan. Dan hidup di dalam iman. Ini Niniwe tidak demikian. 4 generasi atau 5 generasi tidak mengenal Allah.
Akhirnya Tuhan Allah mengirim Nahum untuk katakan bahwa Niniwe harus dihancurkan. Dan memang terlaksana dihancurkan. Ya, ini jadi mengenai kemarahan Tuhan terhadap Niniwe. Ya, semua dihancurkan. Bahkan Niniwe itu terkenal Assyria atau Asyur, terkenal lambangnya singa yang kuat menerkam sana menerkam sini. Tapi disanakan macan ompong, macan yang lemah, macan yang tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan sudah marah. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita nggak bertobat, maka udah saatnya Tuhan akan menghancurkan kita. Tuhan sabar, panjang sabar, tapi ada waktunya. Ya, Nahum. Kata Nahum artinya comfortable, penghiburan, penghibur. Kata Nahum adalah penghiburan, comfort, ya, comfort, menghibur. Ya, pelayanannya misteri tahun 630 sampai 60 BC sebelum Masehi. Dan temanya kebinasaan yang akan terjadi. Kebinasaan Niniwe yang akan terjadi. Niniwe adalah ibu kota Asyur, ya, Asyur di Assyrian. Ini ada di Mosul, Irak sekarang. Sekarang ada di Irak sekarang. Ya, Irak. Jadi Niniwe sangat kejam. Dulu dia kalau ini. Nah, ini adalah Assyrian, Asyur, kerajaan Asyur. Dia meliputi Niniwe, Asyur, semua Samaria, Judea, bahkan sampai Mesir. Sangat kuat. Asyur atau Assyria adalah kerajaan pertama yang terbesar, terkuat saat itu. Kemudian dikalahkan oleh Babel kan. Ya, saudara, jadi sangat kuat. Sampai 10 suku Israel yang utara dikalahkan. Yang selatan hampir dikalahkan. Tapi Tuhan menolong dengan mengirim satu malaikat, 185.000 tentara Asyur. Assyria itu ditumpas dalam semalam. Ya, saudara. Dan setiap kali Assyria atau Asyur ini menjajah atau memenangkan semua jajahannya, sangat kejam. Potong kepala, potong tangan, orang ditarik, ini dikulitin satu, dikulitin. Waduh, kayak apa sakitnya? Ya kan? Ditusuk pakai kayu, disate. Dan itu sangat kejam. Assyria sangat-sangat kejam. Dikail gini, kalau nangkap tuh, kalau nggak diikat gini, nggak dikail mulutnya semua, jentrek, jadi nggak bisa kabur. Pokoknya sangat kejam, brutal. Dan itu persembahan sihir, persembahan dukun, semua pelacuran. Itu semua ada di Assyria, termasuk suap, ya, saudara ya. Jadi kita tahu latar belakang gimana. Dan itu Yunus dan Negor. Tegar bertobat, tapi kumat lagi. Ya, maka kita jangan jadi Kristen tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Kalau pas kumat, kita meninggal, Tuhan angkat, kita nggak masuk surga loh. Kalau pas tobat enak diangkat. Kalau pas kumat gimana? Ya. Jadi ini yang pertama, sifat Allah dan penghukumannya. Nahum 1 ayat 1-7. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Ini ucapan Tuhan, divine, ya. Divine artinya yang ilahi. Ya, pesan Tuhan untuk Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas para lawan-lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Dia yang berkuasa, dia yang harus dihormati. Harus disembah. Harus dihormati, disembah, dimuliakan, ditinggikan. Tapi mereka bisa menyembahkan dewa-dewa, menyembah sihir-sihir, dan semua kejijikan, pelacur-pelacur semua. Dan dia hidup di dalam kejahatan dan dosa. Allah cemburu, maka dibinasakan. Cemburu di sini adalah positif. Bukan cemburu ada orang punya atau yang didasari iri. Orang punya ini kita iri cemburu karena apa? Orang lain punya kita nggak punya, cemburu bukan. Dia cemburu untuk mempertahankan kemuliaannya. Kalau orang begini, jahat begini nggak dihabiskan, apa kata dunia? Tuhan nggak dimuliakan, Tuhan nggak dihargai. Maka Tuhan tegas, kalau nggak aku tekan, aku hajar, aku nggak dianggap. Engkau rakyatku, engkau ciptaanku, engkau tidak menyembah aku, menyembah Mammon, berbuat dosa, berzina, engkau bersundal, engkau main sihir, engkau jahat kejam sesamamu. Kalau nggak dihabiskan, Tuhan dianggap enteng, dianggap rendah, itu Tuhan cemburu. Jadi cemburu ini cemburu positif, ya. Jangan cemburu orang lain punya tas bagus, masa dia tas bagus nggak punya. Nah, itu cemburu yang negatif, tidak boleh ya.
Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, pembalas. Dia akan membalas setiap kejahatan apapun yang umatnya lakukan. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main. Gereja ini menekankan kekudusan, kebenaran. Tidak kita kasih angin yang enak, angin yang segar. Oh, enggak apa-apa. Dosa sedikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bohong dikit. Bohong tetap bohong. Tetap dosa. Jadi saudaranya, membalas setiap lawannya pendendam. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Di kitab Ulangan ditandaskan lagi. Dia api yang menghanguskan. Nanti kita belajar Niniwe dihanguskan. Sodom Gomora dihanguskan. Kenapa? Sudah dosanya sudah memuncak sampai ke langit. Sangat berdosa. LGBT, sebab berhala, harta, keuangan, cinta uang. Pokoknya segala dosa kejijikan Tuhan tidak mau akan dimusnahkan. Zaman Nuh, as in the days of Noah, semua ditenggelamkan. Apa kita mau demikian? Ya kan? Tuhan yang Maha Kuasa. Ulangan 5:9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jangan sembah berhala. Atau sembah kalau dulu adalah anak lembu emas. Jangan. Yang membalaskan kesalahan pada Bapa, Anak, dan keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Waduh, serem saudara. Kalau ada yang balas itu 4 keturunan. Mau anak kita dibalas Tuhan. Mau cucu kita dibalas Tuhan. Jangan sampai terjadi demikian pada kita. Maka kita harus buru-buru bagi orang tua bertobat. Orang tua harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Hidup benar. Maka kita dikasihani Tuhan. Diberikan kasihnya yang luar biasa. Maka anak kita, cucu kita, cicit kita, semua juga diberkati Tuhan. Ya, karena Tuhan berkuasa. Ya, Tuhan akan ada nubuatan bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Dan itu the Lord reserve wrath for his enemies. Dia menyimpan amarahnya untuk dilimpahkan kepada musuh-musuhnya. Ulangan 32, 38, 35. Hak, kulah, dendam, dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi Tuhan akan membalaskan dendam, hak, dan pada waktunya nanti Tuhan akan melimpahkan semua kemarahannya. Jadi kalau kita disakiti, kita difitnah, kita dicurangi, jangan membalas. Kita doa, Tuhan ini si A, udah aku baik sama dia, tapi kok selalu nyerang saya, bukannya terima kasih, kamsia, tapi kok malah bocengli dan bokamsia. Ya kan? Kok begini Tuhan? Kita lapor ke Tuhan. Nanti Tuhan akan simpan amarahnya untuk orang itu. Dan kita jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada sedih hati, tapi kita curahkan apa yang kita alami, kita inginkan ke dalam tangan Tuhan. Karena pembalasan adalah hakku. Ini Tuhan, kita nggak boleh balas, saudara, nggak boleh balas. Udah diam aja, ya. Tuhan yang berkuasa untuk membalas, dia cemburu, dia pembalas, dia pendendam untuk semua musuh-musuhnya. Ya, jadi ingat, kalau kita disakitin orang, udah kita jangan membalas, pasrah aja. Nanti kita akan diberkati, bahkan berkat orang yang nyakiti kita akan dicurahkan pada kita. Amin, saudara. Jangan membalas, ya. Yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan panjang besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Jadi ayat 1, pasal 1 ini Nahum sedang membicarakan tentang kebesaran Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya, di sisi lain dia pendendam, memarah, tapi di sisi lain dia juga panjang sabar. Sampai orang itu benar-benar tidak bisa bertobat, pada akhirnya juga dihancurkan. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikan yang kering, Basan dan Karmel menjadi marana, kembang Libanon menjadi layu. Ya, jadi Tuhan itu banyak sabar. Ya, sabar. Maka saudara, tapi kalau sudah sabar, tapi kita tetap tidak mau berubah, kita juga akan dibinasakan. Pelan-pelan, ayo ibadah, nggak mau.
Ayo pelayanan, nggak mau. Ayo ke gereja, lagi sibuk. Aku lagi punya main lembu kebiri. Saya harus ke sawah, bekerja, berladang, berdagang. Aduh, saya lagi barusan menikah. Aku harus menyenangkan istriku dulu, keluarga dulu, anak dulu, ya kan? Anakku udah baik, udah kuat, udah semua dilimpahi kelimpahan di dalam rumah tangga, aku baru ke gereja. Ayo ke gereja. Aduh, sorry ya. Ini aku lagi gak enak badan, lagi hujan, lagi gerimis, ya. Tahu-tahu ketemu di mall. Ya. Gak boleh kan? Jadi saudara, banyak alasan. Tuhan sabar. Tapi nanti tahu-tahu udah habis dah. Nanti sabar nih. Tuhan datang, di waktu yang sama ada penghukuman. Kayak kita ini lagi masak susu lah ya. Itu kan dikasih api kecil tuh. Biasa saja anget lama-lama meluap, mendidih, meluap. Sama kita dikasih teguran, nasihat, kita tetap membangkang. Nggak ada hukuman, tenang aja. Maka akhirnya suatu saat nanti kita akan dihajar Tuhan. Kita akan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan. Tuhan mengampuni ya, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesan bapak dan anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat, Daud berzinah dengan Berseba, istri Uria orang Het, ya kan? Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Kenapa? Daud kata, Tuhan ampuni aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan gitu kan, kalau salah lain, dia berbuat dosa, dia ngeyel, ya, dia membela diri, ya, membenarkan diri, akhirnya roh Tuhan undur. Tapi Daud tahu, aku salah nih. Kalau nggak minta ampun, roh Tuhan akan undur. Bapak, Tuhan, Yahweh, tolong, jangan ambil rohmu, ampuni aku. Dia ampuni nggak? Dia ampuni. Tapi penghukuman jalan penghukuman. Anak itu mati. Anak itu sakit. Daud berpuasa apapun, anak itu tetap mati. Niniwe pada akhirnya, dia berdoa, Tuhan tolong aku. Tidak ada. Kamu khusus untuk dibinasakan. Karena kejahatanmu sudah memuncak. Jadi jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Oh Pak, Tuhan maha sabar. Yes. Tapi ada titik tertentu kita akan dihukum ya. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Kalau Tuhan sudah menghukum, siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Saudara baru dikasih bangkrut, stroke, cancer itu aja sudah setengah mati. Apalagi dihabiskan semua, kayak Ayub. Stres saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Berkat kutuk dari Tuhan. Kesuksesan, kegagalan itu dari Tuhan. Terang, Daniel sukses, kasih pengertian sama Tuhan. Hikmat kepandaian. Semua dari Tuhan. Kalau kita tahu semua dari Tuhan, mengapa kita nggak beribadah sungguh-sungguh? Itu aja, ya kan? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan keamarahnya tercuat seperti api dan gunung batu menjadi roboh di depannya. Tuhan itu baik. Ia ada tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, beribadah sungguh pada Tuhan, Tuhan itu baik. Ada masalah kita dilindungi, dipagari. Amin saudara. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh ibadah, nggak sungguh mengasihi Tuhan, lu ada masalah, bodoh amat. Tanggung sendiri, bakal Tuhan menambah lagi. Nih tambah lagi biar berat sekalian. Gak bertobat. Ya. Jadi saudara ingat, Tuhan adalah penyayang, tempat perlindungan, tapi juga Tuhan adalah yang menghukum. Ya. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya suatu kelalaian. Tuhan janji akan datang segera, tapi nggak datang-datang. Orang anggap, Tuhan lalai, Tuhan lupa datang ke dunia. Janjinya dilupakan. Akhirnya apa? Banyak orang, banyak pengejek, ya kan? Tetapi ia sabar
terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan slow in anger. Tuhan adalah panjang sabar. Dia menunggu kita bertobat. Ayo tobatlah nak. Bertobatlah nak. Bertobatlah nak. Tapi kita tetap keras kepala. Tidak mementingkan ibadah. Tidak sungguh-sungguh. Tapi kita cinta hidup di dalam dosa. Hari ini saya katakan, yang hidup di dalam dosa, stop. Jangan sampai besok hari Senin atau Selasa atau malam ini, Tuhan angkat kita akan mengalami kebinasaan. Dosa banyak. Di gereja banyak dosa. Pendeta pun juga banyak dosa. Emang ada banyak Pak pendeta? Banyak. Di sisi lain dia pelayanan, di hidup yang biasa dia berdosa. Hidup dengan selingkuhan. Ada. Banyak. Dia di gereja kayak malaikat, di luar gereja kayak penjahat. Banyak. Jadi di gereja ini kadang-kadang kita tuh kayak malaikat semua. Nah, coba kita nanti lihat setelah pulang gereja. Bagaimana hidup kita. Kembali berdosa, kembali jahat, kembali berbohong. Itu saudara hati-hati. Tuhan sedang kirim Nahum kepada kita semua. Bertobat. Ya, ingat itu. Ya, dia sabar, panjang sabar supaya kita semua selamat. Tapi kita kalau tidak bandel, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, ya sudah. Saudara ke gereja sia-sia. Hanya sebagai tradisi, pekerjaan, profesi, tapi tidak beribadah sungguh-sungguh. Nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Saudara akan menyesal dan sudah terlambat. Kayak orang kaya yang masuk neraka. Ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang aslinya, ya juga tidak akan menyayangkan kamu. Tuhan sayang Israel sebagai yang sulung, sebagai pokok pohon yang utama. Kita carang-carangnya. Kenapa kita berkeselamatan? Karena Israel, anak sulung bangsa yang dikasihi Tuhan, menolak keselamatan. Karena penolakan Israel terhadap Yesus, maka keselamatan juga diberitakan ke seluruh dunia. Kalau Israel dihukum, kalau Israel saja anak kesayangannya, yang dikasihinya, ya, sampai Bapak di surga memberikan anak yang tunggal mati bagi Israel. Bahkan Yesus datang ke Israel, tidak ke Indonesia, tidak ke Jakarta. Karena cinta sama Israel. Kalau Tuhan Yesus atau Bapa di surga itu tidak menyayangkan carang-carang atau batang pohon yang asli, ya, yang genuine, yang dari surga kesayangan Tuhan. Tuhan apalagi terhadap kita tidak menyayangkan kita. Kalau bangsa Israel tidak sungguh-sungguh ibadah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh lagi. Karena kita nggak disayangkan juga, maka kita harus benar sungguh-sungguh mencari hati Tuhan. Oh Tuhan, kita bersungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan lama-lama kan sama kita. Jadi kalau kita carang-carang cangkokan, harus mencari hati Tuhan. Jangan sampai kita dibinasakan, gampang lah kamu carang aja. Udah carang belagu lagi, tandang. Udah carang, bukan bangsa pilihan, belagu. Bangsa pilihanku jahat, aku tendang kok kalau berdosa, jahat, apalagi ke lu. Jangan sampai kita meremehkan. Nanti akan banyak orang gereja dari timur barat semua, anak kerajaan tidak makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi anak yang dari utara, selatan, barat, timur yang tidak kenal Yesus, dia tahu-tahu ada Yesus loh, juru selamat loh. Dia percaya sungguh-sungguh dan dia dimasuk ke surga. Karena tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesus adalah pemilik surga. Jadi jangan main-main kita. Mau nyembah patung, nyembah pohon, nyembah apa. Orang tidak bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Ya, itu ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya itu. Jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Dia Maha Kuasa loh. Laut dibelah loh. Laut dikeringkan loh. Mana ada Tuhan lain, dewa lain yang bisa mengeringkan laut? Gak ada. Cuman Tuhan Yahweh, Allah Israel. Dia Maha Kuasa. Ya, kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, Tuhan murah hati, dia mati untuk kita masuk surga, kita nggak hidup dalam kemurahannya, karunia-Nya, kita akan dihukum dan dipotong juga.
dibuang ke api neraka. Ya, ingat, di nggak lama. Ya. Kehancuran Niniwe mendatang. Ayat 8 pasal 1, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir, ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan dia, dan musuh yangnya dihalau ke dalam gelap. Ini tentang kebesaran Tuhan. Musuhnya dihalau, ya kan? Dia menyeberangkan pada waktu banjir, menyeberangkan bangsa Israel ke Laut Merah, berjalan di laut, tengah-tengah laut, jalan di tanah kering. Tuhan itu Maha Kuasa, saudara. Ya, apakah maksudmu menentang Tuhan? Dia bilang, kalau aku Maha Kuasa, laut aku belah. Ya, semuanya aku bisa menghancurkan kau. Kenapa kamu melawan aku? Kamu tuh siapa sih? Ciptaanku yang paling kecil, manusia. Hanya nggak ada debu. Aku injak juga mati. Kenapa kamu melawan aku yang bisa mengeringkan laut? Jangan melawan Tuhan. Tuhan itu bisa Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kita masa melawan pencipta kita, pasti kita hancur, gak ada menangnya deh. Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila. Ada penjahat-penjahat lain. Jadi kita hati-hati, saudara. Di sini kalau Tuhan marah, kamu mau apa sih nantang aku? Ya kan? Kayak kita misalnya, kita udah kurus kecil, nantang Mike Tyson gimana? Mike Tyson ketawa, kamu nantang aku. Emang kamu bisa apa kan? Nggak bisa. Apalagi Tuhan. Jangan menantang Tuhan, ya kan? Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan, patung tuangan, kuburmu akan dikusiakan sebab engkau hina. Patung-patung yang kita sembah dihancurkan. Ya. Patung-patung dewa-dewa kita akan dihancurkan. Dewa apa kita sekarang? Mungkin kita nggak punya patung yang disembah. Kita HP jadi dewa kita. Ya main HP terus, kerja main HP terus. Membaca kita nggak pernah, doa nggak pernah, main HP kenceng. Jempolnya pada gede semua sekarang. Coba angkat jempol saudara. Jempol saya masih kecil Pak. Ya kan? Kita main HP bisa berjam-jam, ngobrol berjam-jam bisa. Ke gereja 2 jam pantatnya udah kayak gatel saudara. Bener, gak kuat kita ya. Maka Tuhan akan menghukum kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Maka nama kita tidak ada lagi. Marga kita gak ada lagi. Ya kan? Kan bangsa Indonesia juga punya marga kan. Marga Batak, marga Cina, marga apa lagi kan. Kalau Jawa gak ada marga sebenarnya sih ya. Jadi itu hilang karena kita mati semua kan. Ingat saudara, kita harus hati-hati ya. Bilangan 15 ayat 31, tapi orang berbuat suatu dengan sengaja, baik orang Israel asli atau baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsamu. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya dan akan tertimpa atasnya. Ingat, orang Israel asli aja kalau melanggar dimusnahkan. Orang asing juga. Kita apalagi yang beribu-ribu tahun dari eranya Yesus. Ya kan? Jadi saudara, kita akan dimusnahkan dari hadapan Tuhan, masuk neraka. Kalau kita terus dengan sengaja berbuat dosa, dengan sengaja menipu, dengan sengaja menista Tuhan, dengan sengaja melawan firman Tuhan, pasti kita tahu endingnya di mana. Ya. Maka kita, para jemaat, para pengerja, stop berbuat dosa. Stop berbuat dosa. Tidak ada ampun. Sekalipun saudara hebat dalam gereja, tidak ada ampun. Pastilah orang itu dilenyapkan karena kesalahannya. Dosa nikmat, emang nikmat, tapi hanya sekejap. Hanya berapa jam, berapa hari, tapi kebinasaan itu untuk selama-lamanya. Pikirkan itu. Ingat, Korah, Datan, Abiram menantang Tuhan, menantang Musa. Tuhan membuka tanah itu, dibuka tanah itu, sangat dalam itu jurang itu, dan semua Datan, Korah, Datan, Abiram, dan seluruh sanak saudara, anak-anaknya, hewannya, semua sekutu-sekutunya semua dimasukkan ke tanah dan ditutup lagi. Waduh,
mati semua mengenaskan. Karena mereka menentang Tuhan. Dibinasakan anak cucunya, hartanya, familinya, tetangganya. Kalau dia punya anjing, anjing juga kali, ya kan? Dimusnahkan semua. Kucingnya kalau punya kucing, ya kan? Jadi jangan sampai kita melawan Tuhan. Murka Tuhan menyala-nyala, mudah menyala-nyala. Tapi saya masih hidup, Pak. Iya. Nanti kalau sudah kasih stroke, kasih bangkrut, kasih cancer, mau bertobat, kadang-kadang sudah terlambat. Betul, ini tuh hukuman. Kamu cuma bertobat. Kan ini hukuman kebinasaan. Tapi sebelum mati kamu disisa dulu penyakit. Karena selama hidup kamu menista aku. Selama hidup bangsa Niniwe menista Tuhan. Sudah saatnya dibinasakan. Wah, ini khotbah mengerikan, saudara. Ya kan? Sekarang kita pasal 2, ya. Ucapan ilahi mengenai kejatuhan Niniwe. Lihat tadi kebesaran Tuhan, siapa Tuhan? Ya, dia mengampuni orang yang bertobat, dan dia menghanguskan atau sebagai api yang menghanguskan bagi orang yang tidak bertobat. Nah, ini bagaimana Niniwe dihancurkan. Pertarungan tentara, ya. Nahum 21:13, pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh, kumpulkanlah segala kekuatanmu. Ya, ini Niniwe sedang dihancurkan dalam pasal yang kedua, ya, dihancurkan total nih, ya. Jadi kita harus tidak boleh macam-macam, saudara. Kita harus hati-hati dalam menghadapi Tuhan. Ya. Nahum 2:1-13, ini Tuhan lagi mendatangkan semua musuh-musuhnya. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebangsaan Israel. Perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ini dikatakan di sini bahwa bangsa Yehuda akan mengalami kesukaan. Ya, bangsa Yehuda akan mengalami senang. Kenapa, saudara? Oh, ini yang tadi yang bukan bagi Yehuda. Bentar. Ya, ini sudah belum ya? Ini tadi belum, 2 kali ya. Tadi yang pasal 1 ini ya, belum ya. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah meredakan engkau, tapi aku tidak akan meredakan engkau lagi. Dan aku mematahkan kandamu, memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakan hari rayamu, hai Yehuda. Beranak sarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dosa menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi ini, saudara, Tuhan ngomong sama Yehuda, bahwa aku akan menghancurkan Niniwe. Maka bersukacitalah kau, ya kan? Di atas gunung berjalan orang membawa kabar berita baik. Apa itu baiknya? Niniwe akan dihancurkan Tuhan, ya. Yesaya katakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Jadi Tuhan ngomong sama juga utara, juga ngomong sama selatan, Yehuda, kamu bersukacitalah, ya, sebab akan ada pemusnahan orang Niniwe. Orang Niniwe ini atau Asyur ini adalah bangsa penjajah Israel, musuh terbesar Israel. Dan Tuhan marah kepada Niniwe, Asyur, dan dia berkata kepada Yehuda, kamu bersukacitalah, karena akan menghancurkan mereka. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak mereka di atas gunungku. Tuhan mengakui Israel adalah negeriku. Negeriku, apakah kita negeri Tuhan? Apakah kita bangsa pilihan Tuhan? Pastikan kita menjadi anak pilihan Tuhan. Maka kita akan disertai. Dan musuhnya orang Asyur akan dibinasakan. Ya. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka akan atas baunya. Jadi di akhir pasal 1, Tuhan ngomong pada Yehuda juga, kamu tenang saja, bersukacitalah, karena akan menghancurkan Niniwe dan Asyur yang menjajah kamu, yang kejam dengan kamu, ya kan? Dan akan membinasakan orang Asyur, ya, dalam negeriku Israel. Jadi kalau kita punya Tuhan dalam hati kita, hidup kita, kita tenang saja, musuh-musuh kita akan dibinasakan. Ya, maka pastikan hidup kita di dalam Tuhan. Yang kedua tadi, ya kan, pembongkaran inilah bagaimana Tuhan menghancurkan
Niniwe, ya. Pembongkar maju dapat engkau adakan penjagaan di bentengmu, mengintai jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, tumpulkanlah kekuatanmu. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub daripada anak Israel. Perusak telah merusaknya dan telah memindahkan caranya. Jadi Tuhan ngomong lagi sama Yehuda di sini, ngomong sama utara, majulah kau terserah. Dan dia ngomong sama Yehuda, kamu akan dipulihkan Yakub, ya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kermisi, kereta berkilat seperti api seluruh pada hari itu. Lengkap yang kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kereta seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu bersamaan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok. Dan sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Ini benar-benar Tuhan lagi mengirim musuh-musuhnya, yaitu adalah bangsa Babel. Ya, Babel di bawah Asyur, tapi dia berontak melawan Asyur dan menang. Ya, kota Niniwe dibinasakan. Pintu-pintu di sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu, bersuara merpati sambil memukul-mukul dada. Jadi ini pasukan dan menyerang ke istana Asyur di Niniwe. Ya, Niniwe seperti kolam air yang mengalir keluar. Berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Ini saudara, saya kasih tahu dulu bahwa kitab Nahum ini adalah berisi puisi. Puisi menggambarkan semua yang ada. Ya. Jadi ini itu berontak semua, udah kayak air mengalir. Semua penduduk Niniwe keluar, semua lari. Ayo, jangan berhenti, jangan lari. Tetapi tidak ada yang menoleh. Semua lari kabur dari Niniwe. Jaralah emas, cara perak dan emas. Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ya. Semua emas, perak yang ada di Niniwe dijarah semua oleh bangsa Babel. Jadi kalau kita melawan Tuhan, apa yang kita punya dijarah. Harta kita habis. Kekayaan kita habis. Kesehatan kita habis. Sukacita kita habis. Semua habis. Bisnis usaha kita hancur. Kalau Tuhan udah marah, berat saudara. Jangan bikin Tuhan marah. Itu aja. Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar, lutut goyah, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi. Tampak anak Asia di mana ada yang mengganggunya. Ini dikatakan tadi bahwa Asyur atau Asiria ini adalah dulu singa-singa yang luar biasa sekali. Ditakuti oleh negara-negara, bangsa-bangsa. Dia kejam, kalau udah menjajah mengalahkan bangsa, dimakan habis-habisan. Rakyatnya ditindas, disiksa, dianiaya, sangat brutal, tidak ada manusiawi. Tapi sekarang semuanya singa-singa tidak bisa apa-apa. Singa yang lemah atau singa yang ompong. Biasanya singa itu menerkam. Supaya cukup makanan dan anak-anaknya. Mencekik mangsa bagi betina-betina, memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyian dengan rekaman. Jadi biasanya singa atau Niniwe atau Asyur itu mengalahkan bangsa-bangsa lain, memakan jajahannya, orang yang dijajahnya, dibunuh, disiksa, begitu demikian mengerikan. Tapi sekarang mana? Nggak bisa lagi. Ya. Jadi saudara, dia dulu kejam, sadis, dibalas Tuhan dengan kejam dan sadis pula. Sama dia lakukan orang lain, Tuhan melakukannya. Ya. Maka Matius 25, Matius 2 katakan, maka kata Yesus padanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, hati-hati, ya. Kita harus hati-hati berbicara. Kita menggosip orang, memfitnah orang, kelak kita akan difitnah, kita akan digosip. Kita menipu orang, kelak kita akan ditipu orang. Apa yang kita tabur, kita akan tuai kelak. Maka taburlah kebaikan, taburlah sesuatu yang baik, maka kita menuai yang baik. Jangan sampai kita menabur kebencian, maki-maki orang, menghina orang, ya kan, memiskinkan orang. Kamu miskin, kamu jahat, kamu jelek, kamu apa. Jangan sekali-kali kita menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain. Apa yang kita hakimi, ukuran itu dipakai Tuhan untuk menghakimi kita. Ya, kita harus banyak diam saja. Jangan banyak ngomong banyak salah. Ya, tapi jangan diam terus, nanti kita bisu kita. Diam kita bisu, nggak boleh. Wahyu 13:10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi Niniwe
sudah ditentukan Tuhan akan ditawan, dibunuh dengan pedang. Tidak ada ampun lagi. Karena begitu jahatnya. Ya saudara. Suara Tuhan ayat 13. Lihat aku menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap. Ya, pedang akan memakan api singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari bumi atas bumi. Suara utusanmu tidak akan terdengar lagi. Kalau Tuhan menjadi lawan Niniwe, habis. Kalau Tuhan sudah menjadi lawan kita, habis. Ya. Ingat saudara, kita hari ini, akhir tahun ini, akhir bulan ini semua, Desember ini, kita mulai introspeksi. Apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Ibadah kita gimana? Pelayanan kita gimana? Hidup kita gimana? Pergaulan kita gimana? Kita introspeksi saudara. Banyak hal-hal yang kita lakukan sepanjang tahun 2024 ini mendukakan Tuhan. Kalau kita mendukakan Tuhan, tapi tahun depan kita akan dihancurkan Tuhan. Ingat, tahun 2024 kita mendukakan Tuhan. Tahun 2025 akan menjadi kehancuran bagi Tuhan. Tapi kalau kita menang dari segala pencobaan, segala kesusahan kita, penderitaan kita menang, lebih dari pemenang. Tahun 2025 kita akan menerima restorasi dan kelimpahan dari Tuhan. Maka pastikan kita masih ada berapa hari lagi sebelum tutup tahun ini, kita bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jauhi dosa, jauhi kejahatan, jauhi hidup yang gak benar. Maka saya percaya tahun 2025 saudara ikut menerima kelimpahan dan restorasi. Jangan sampai hidup kita di tahun 2024 ya, sama nanti di tahun 2025. Maka Tuhan akan datang, kita akan terlambat untuk bertobat. I am against you, ya. Aku menjadi lawanmu. Kalau jadi lawan Tuhan, kita habis saudara. Ya. Nah, ini yang pasal terakhir. Alasan-alasan kejatuhan Niniwe. Karena dosa-dosa kekejaman Niniwe. Nahum 3:1-4, celakalah kota penumpah darah itu. Oh. Ya kan? Niniwe, Tuhan ngomong, Niniwe adalah kota penumpah darah. Kota orang-orang kejam. Kota orang-orang dursila. Kota orang-orang cinta uang. Orang-orang yang suka bersundal. Ya, nanti ada semua bersundal, suka sihir, berhala, egois, mementingkan diri sendiri. Dan dia terjadi banyak persundalan dan perzinahan. Itu semua kan celakalah kota penumpah darah. Ya kan? Celakalah kau Korasim, celakalah kau Betseda, ya kan? Maka sekarang nggak ada lagi kota itu. Tapi kota satu lagi dia tidak katakan celaka, ada. Kota siapa? Satu bisa lupa, ya. Jadi dikatakan celakalah, artinya woe, celakalah itu kutukan. Tuhan mengutuk kota penumpah darah. Seluruhnya dusta, belaka, penuh dengan perampasan dan tidak hentinya menerkam, dirampas jahat, ya, suap, ya kan, hakim-hakim udah disuap semua, hukum tidak berjalan dengan baik, manusia jahat semua. Dengar lecut cambuk dan derak dari roda, dengar kuda lari menderap dan kereta loncat-loncat, pasukan berkuda menyerang. Ini mulai Tuhan datangkan orang-orang Babilonia. Dia akan memakai kuda-kuda, dia berderap, dia berjalan, semua menyerang orang Niniwe dan semua dibantai habis-habisan. Sampai mayatnya berkelimpangan banyak, ya. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai tertimbun-timbun, bangkainya banyak, ya. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Mayat ada terus orang diburu-buru semua orang Niniwe asal diburu semua, ya kan, sama penyerangnya. Kalau Tuhan datangkan penyerang yaitu orang-orang Babel, ya kan. Tidak habis-habisnya mayat dan orang tersandung jatuh pada mayat itu. Saking banyaknya, ini mayat di mana-mana kita jalan kesandung mayat. Karena banyak mayat. Tuhan sudah menghukum itu benar-benar kita bilang sadis. Korah, Datan, Abiram dimasukkan ke bumi, dibuka, ditutup lagi. Sodom Gomora dikasih hujan belerang, hujan api. Zaman Nuh dikasih air bah. Ngeri saudara. Nanti zaman kita masuk ke api neraka. Ya kan? Semuanya
karena banyaknya persundalan, ya. Si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum dengan sihirnya. Jadi ingat, orang-orang sundal udah pasti tidak masuk ke surga. Orang pelacur, orang yang berzina, apalagi tanpa pernikahan, itu pasti tidak bisa masuk surga. Kalau dikatakan sundal, dikatakan berzinan, dikatakan tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara hati-hati, ya. Ini Tuhan tidak mau kompromi. Dosa demikian akan dimusnahkan. Jangan dikira kita orang gereja semua aman. Tidak aman. Selama kita masih berbuat dosa, ya, bersundal, maka kita akan dihabiskan. Habakuk 2:12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi kalau kita bersukacita di dalam orang lain, kita menipu, korupsi, tak kaya, orang lain ditipu, itu celakalah. Kita kaya karena kesalahan orang lain. Kita kaya menipu orang lain, ya. Harus jujur, hidup harus jujur, ya. Yeremia 22:13, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Sama kan? Hakim-hakim, jaksa-jaksa, kaya nggak? Kaya. Ya, banyak sekali para koruptor, jaksa dari dulu kala di berita, jaksa ditemukan uangnya banyak di rumah sampai miliaran, ya kan? Sampai gak berani ke bank, ya, cash keras, tembok dibongkar uang semua, ya kan? Kalau tembok kita bongkar, kita punya banyak rayapnya. Dibuka rayap lagi. Tapi jaksa hakim dibuka temboknya, uang semua, duit. Enggak cuma rupiah, dolar US, dolar Singapura. Ya, jadi mereka kaya, memohon istana kekayaannya berdasarkan ketidakadilannya dan anjungannya atau rumah di taman berdasarkan kelalimannya yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Jadi kalau kita sebagai bos juga memberikan upah tepat pada waktunya. Jangan menahan 2 bulan, 3 bulan, kasihan, tidak boleh, dosa. Ya, saya juga punya karyawan, tidak mungkin nahan gajian sampai sebulan nggak ada, kan juga 2-3 hari, masih nggak ada duit kan, wajar kan 2-3 hari telat. Tapi kalau sampai sebulan, 2 bulan, itu kita nggak niat bayar namanya. Mau ambil gajiannya kan, ada tuh perusahaan-perusahaan sampai berbulan-bulan nggak dibayar karyawannya, sampai bangkrut perusahaannya, kasihan dah. Itu berdosa. Jangan kita mencari kesempatan di dalam kesempitan. Jangan mencari kekayaan di dalam penderitaan orang lain. Ya, maka orang-orang jahat koruptor tuh dia takut bahwa dia tuh tahu sadar berdosa. Maka dia sampai sembunyikannya uang di rumah. Kenapa nggak di bank store aja? Takut kan? Kenapa takut? Karena dia tahu itu uang salah, uang haram. Tapi tetap dilakukan kan? Maka disimpannya di rumah, ya kan? Jadi kalau punya rumah baru, bekas pejabat, bongkar itu pokoknya. Supaya ada uang tersembunyi itu. Digali semua lantainya, waktu ada emas di situ 5 kilo, 10 kilo. Ada kan dia digali, ada emasnya berapa puluh kilo kan? Jadi itu nggak boleh ya. Di sini katakan tidak boleh. Pejabat gak adil. Ingat saudara ya. Nah, ini kayaknya kita selesai awal nih ya. Pembalasan Allah yang adil. Nahum 3 ayat 6-19. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita jahat, orang Niniwe jahat, yang menjadi lawan siapa? Tuhan. Kalau Tuhan jadi lawan, ngeri. Sangat mengerikan. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Artinya apa? Niniwe akan dipermalukan. Bangsa-bangsa tidak akan bisa menemukan lagi. Niniwe sudah hancur. Berapa tahun lalu ditemukan bahwa ketemu ada suatu prasasti kecil diduga itu punya Niniwe. Itu adalah tempat Niniwe, kota Niniwe. Kenapa? Ditemukan ada batu, ada kabarnya orang dipenggali semua. Dipenggali semua. Itu prasasti itu dikatakan bahwa itu adalah kota Niniwe yang sudah bertahun-tahun orang cari tidak ketemu, dan ada arkeolog menemukan ini ada 2 lempeng batu, ada orang dipenggal semua dan ada orang mayat bergelimpangan. Ya. Jadi benar-benar Niniwe tidak dikenal lagi. Ya. Aku akan melemparkan barang keji atasmu dan akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau dan kata Niniwe sudah rusak. Siapa yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Kalau Tuhan sudah marah,
kita akan dihancurkan dan dipermalukan. Janganlah sombong kalau kita kaya. Janganlah sombong kalau kita sukses. Janganlah sombong kalau kita terkenal. Banyak orang terkenal, sombong, langsung dimatikan Tuhan. Ingat dulu John Lennon, kalau aku konser hari Minggu, gereja semua sepi. Nggak tahunya nggak lama ditembak sama penggemar sendiri. Ditembak. Kayak apa sombongnya? Kalau aku konser nih, Beatles konser di hari Minggu, gereja semua di London sepi. Sepi. Kurang ajar kan? Sombong kan? Langsung dimatikan. Nah, Nebukadnezar, ketika dia sombong, semua aku bangun kekuatanku, kemegahanku, aku bangun untuk kemuliaanku, langsung jadi binatang. Sampai dia mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Dan dipulihkan lagi. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Ya. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon yang letaknya di Sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang temboknya kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air. Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Apakah kau lebih dari Tebe? Semuanya juga sama. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Jadi sehebat apapun Tebe yang semua, akhirnya semua dimasukkan ke dalam pembuangan, tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Ini dihancurkan, semua pembesar pujaannya dibelenggu dengan rantai, saudara. Jadi sungguh mudah Tuhan menghancurkan Niniwe. Sungguh mudah Tuhan meremukkan, membinasakan Niniwe karena dosa-dosa mereka dan tidak mau bertobat. Ya, maka ini pesan untuk kita juga. Bertobatlah, jangan sampai nunggu kita dihancurkan Tuhan. Jangan sampai kita dibabat Tuhan. Stres, saudara. Banyak kan artis yang hebat-hebat tahu stroke. Nggak laku lagi, dah miskin sekarang. Banyak. Sungguh mudah. Maka biarlah apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Ya. Ini yang terakhir nih kayaknya ya. Jadi kita harus, engkau pun akan menjadi mabuk. Belum, satu set lagi. Engkau pun akan menjadi mabuk dan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan. Ya kan, jelas sekali bahwa ini akan dihancurkan. Dia mencari tempat perlindungan. Untuk apa, saudara? Lihat aja. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Ini artinya apa? Jadi Niniwe itu bangsa kuat, hebat, terkuat masa itu. Tapi sekarang seperti pohon ara yang buahnya matang. Digoyang sedikit, rontok semua. Digoyang sedikit, rontok. Jadi ada masa dia kabur. Ada masa sedikit dia takut. Ada masa sedikit dia nggak bisa hadapi. Karena sudah kayak pohon ara yang matang, buahnya digoyang langsung rontok semua. Dan rontoknya itu masuk ke mulut orang lain langsung. Jadi begitu rontok goyah, itu langsung diterkam, dimakan oleh musuhnya. Dalam hal ini adalah Babel, Babilonia. Ya. Jadi dibikin lemah, dibikin ketakutan, dibikin tidak berdaya, dan dibiarkan dijajah oleh orang lain. Sesungguhnya laskar yang tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar untuk musuhmu. Pintu terbuka lebar, Tuhan izinkan semua musuh datang untuk menjarah, membunuh, menyiksa, membinasakan orang-orang Niniwe. Pijaklah lumpur, pijaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Jadi dia untuk tanah liat bikin benteng-benteng yang sudah roboh, dia mau tempel-tempel juga nggak bisa, kan sudah percuma. Di sana api akan memakan kamu. Kamu berlindung di pakai lumpur, pakai tanah liat apa semua, tapi pakai batu bata juga bangun lagi bentengnya nggak bisa. Karena di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat, sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Jadi sebesar kekuatan apapun, di mata Tuhan itu kecil. Sangat kecil. Sekuat apapun, sehebat apapun, kita sekaya apapun, di mata Tuhan tidak ada artinya. Karena Tuhan pemilik bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang terakhir, yang tim musik siap ya. Sekalipun kau perbanyak orang-orang, dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang-belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang, ya kan? Sekalipun
para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hingga pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Walaupun banyak pahlawanmu, penjagamu kayak belalang, kalau matahari terbit, semua menghilang. Jadi sangat mudah lari, ketakutan, kecemasan itu melingkupi semua orang-orang Niniwe. Ya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak di gunung-gunung, dan tidak ada pengobatan. Tidak ada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Artinya Niniwe tidak bisa ditobatkan, tidak bisa dipulihkan, dan kamu akan hancur. Kamu bertobat juga percuma dan terlambat. Nah, tidak ada obat lagi. Semua orang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau telah, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Semua orang, artinya orang yang ditindas, orang yang dijajah, orang yang disiksa, orang yang dianiaya, semua bertepuk tangan. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Sebab semua itulah orang-orang yang ditindas, tertimpa perbuatan jahat Niniwe. Semua jajahan, semua orang yang disakiti Niniwe, yang disiksa Niniwe, semua bertepuk tangan. Jangan sampai orang bertepuk tangan atas kesusahan kita. Karena kita berdosa Tuhan, Tuhan permalukan kita, hancurkan kita. Orang itu dulu kaya, hebat loh, sekarang jadi miskin. Orang tepuk tangan, syukur lo, jahat lo. Ya kan? Ada kan banyak orang sombong-sombong, diviralkan, hancur. Ya kan? Habis itu orang tepuk tangan, syukur, jahat lo. Ya. Jadi saudara, hari ini kita belajar kitab Nahum. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita seperti orang Niniwe, yang terus-menerus berbuat jahat, berbuat dosa, tidak mau bertobat. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas bumi ini. Kalau kita bertobat, Tuhan itu adalah adil dan setia. Dia membuang dosa-dosa kita ke tepi laut. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka kita akan menjadi seperti Niniwe pada waktunya nanti. Kita disiksa, dianiaya, bahkan Tuhan musnahkan kita dari hadapannya. Kapan itu? Tuhan akan datang segera. Tuhan datang memberikan pahala kepada kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, menjaga kekudusan, kita diangkat ke surga, dan waktu yang sama yang berbuat dosa, yang berbuat jahat dihancurkan, bahkan disiksa, dianiaya. Kita pilih mana? Berkat atau kutuk? Tentukan sendiri. Hari ini tentukan. Sebab ada waktunya Tuhan akan datang. Amin saudara? Ya. Amin ya. Kok tegang semua kayaknya gini semua. Waduh, benar saya apa padanya. Ini nanti sambung Habakuk. Wah, ngeri lagi. Jadi semua tuh dari kitab 12 kitab Nabi kecil tuh semua akan penghukuman semua. Kenapa sih Pak kalau kita belajar kitab nabi-nabi kecil, kitab-kitab nabi-nabi? Apapun kita orang Indonesia bukan orang Israel. Supaya kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Itu aja. Tanpa ada kitab ini, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. WL singer siapa diri. Kita lihat Tuhan yang maha kuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa hidup kita. Dia tahu sejarah kita, tahu hidup kita, tahu masa depan kita. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara.